Selamat datang di channel saya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita akan mencoba untuk menganalisa atau melakukan analisis rancangan percobaan dengan metode rancangan acak kelompok faktorial. Kenapa dikatakan faktorial? Karena memiliki dua faktor, yaitu di sini ada faktor jenis biokar, ada faktor perkaya tanah. Di sini ada keterangannya untuk beberapa perlakuan yang sudah disebutkan. Kemudian kita mencari ini data ya, data yang hubungan antara beberapa jenis biokar dan perkaya tanah terhadap produksi atau tinggi tanaman pacoy. Oke, di sini kita mencari tinggi dulu ya, sama dengan ya sum dari sini dijumlahkan ya semua sampai sini. Inilah total dari sumnya atau total dari data ini. Kemudian karena ini RAK, maka untuk setiap kelompoknya kita cari juga totalnya ya, sama dengan sum buka kurung, kemudian di scroll tutup kurung, enter. Ini kita kopikan rumusnya sehingga kita dapatkan juga total dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk rata-rata umumnya kita mendapatkan dari nilai total ya dibagi banyaknya data. Di sini ada 36. Jadi 11,341 rata-ratanya. Atau kita bisa kurangi ya, 342. Setelah itu kita buat tabel dua arah. Tabel dua arah ini berfungsi untuk melihat nilai masing-masing perlakuan ya. Di sini adalah nilai total dari data yang sebelumnya yang ada di sini, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Setelah itu kita mencari totalnya juga sama ya, sama dengan sum buka kurung total, misalkan P1 yaitu dari sini sampai sini, B1 sampai B4, enter. Kemudian kita kopikan datanya ke bawah. Begitu juga untuk yang B1 totalnya sama dengan sum buka kurung, kita cari, kita kopikan rumusnya untuk mencari total B2, B3, dan B4. Setelah itu total keseluruhan. Total keseluruhan ini harusnya sama dengan total yang di atas tadi. Ya, sama ya. Nilai ini dengan nilai ini sama. Menandakan bahwa di sini tidak ada kesalahan data ya untuk kita masukkan. Setelah itu kita mencari rata-rata ya dari tabel dua arah ini untuk masing-masing perlakuan. Misalkan untuk P1 sama dengan total dibagi ulangan dikali faktor lawan, sehingga kita kalau mencari rata-rata P1 maka faktor lawannya lebih, yaitu banyaknya perlakuan faktor lawan ada 4 dikali ulangannya ada 3, maka 12 ya, dibagi 12. Nah, begini caranya. Bukan rata-rata dari sini ya, teman-teman sekalian. Sehingga kita bisa kopikan datanya ke bawah. Ya. Begitu juga untuk rata-rata B1, B2, B3, dan B4 sama dengan totalnya ya dibagi faktor lawan dari B adalah P. Banyaknya P ada 3, berarti 3 kali 3. 3 yang satu lagi adalah ulangan, berarti faktor lawan kali ulangan 9. Ini juga kita kopikan datanya untuk mencari B2, B3, dan B4. Baik, setelah itu kita mencari ANOVA ya. Nah, di sini ANOVA-nya untuk DB blok ada 2 ya, karena 3 N-1 ya, berarti 3 dikurangi 1, 2. Kemudian perlakuan ya, kombinasi perlakuannya DB-nya ada 11 karena
Di sini kita mempunyai jenis biokarnya 4, perkayanya tanahnya 3, berarti 3 kali 4 12. Jadi banyaknya ini adalah 12 dikurangi 1, yaitu 11. Kemudian B-nya 3 ya, DB-nya, karena 4 dikurangi 1, banyaknya perlakuan B dikurangi 1. Untuk P banyaknya perlakuan P dikurangi 1. Lanjut, untuk interaksi ya, boleh kita kalikan DB-nya DBB dikali DBP, atau DB perlakuan dikurangi DBB dikurangi DBP sama dengan 6, sama. Sebelum mencari galat, kita mencari total dulu ya. Total ini adalah banyaknya data dikurangi 1. Karena banyak data ini adalah 36, maka dikurangi 1, yaitu 35. Untuk mencari DB galat, karena ini RAK, maka DB galat itu sama dengan DB total dikurangi DB perlakuan dikurangi DB kelompok atau DB blok. Oke, kemudian kita mencari JK blok. Untuk mencari JK blok di sini boleh menggunakan faktor koreksi ya. Tidak apa-apa kalau kita mau mencari faktor koreksi dulu, FK atau faktor koreksi ya. Faktor koreksi itu sama dengan rumusnya adalah total ya. Total dari ini dipangkatkan 2 dibagi banyaknya data 36. Nah, ini adalah faktor koreksinya. Sehingga kita bisa mencari nilai JK blok sama dengan sum SQ buka kurung. Nah, ini yang berarti kita ambil total ya di blok. Total dari blok diambil, kemudian dibagi banyaknya perlakuan, kombinasi perlakuan itu ada 12 dikurangi faktor koreksi. Nah, ini harus hasilnya positif ya, tidak ada nilai negatif dalam analisa ANOVA. Kemudian untuk perlakuan sama dengan sum SQ buka kurung, karena ini kombinasi perlakuan berarti yang di blok adalah total dari kombinasi perlakuan ini, tutup kurung, kemudian dibagi banyak ulangan atau blok atau kelompok dibagi 3, di sini dikurangi faktor koreksi. Setelah itu mencari B ya, atau sumber keragaman dari B sama dengan ya sum SQ buka kurung, yang di blok adalah total dari B, berarti yang ini karena kita mencari yang B, tutup kurung, bagi ulangan kali faktor lawan ya. Ulangannya 3 dikali 3 9, faktor lawannya adalah P dikurangi faktor koreksi. Enter. Setelah itu kita mencari nilai P sama dengan sum SQ buka kurung, total dari P berarti yang ini ya, tutup kurung, dibagi ulangan dikali faktor lawan ya. Ulangannya ada 3 dikali faktor lawan dari P adalah B 4, berarti 3 kali 4 sama dengan 12 dikurangi faktor koreksi. Enter. Setelah itu untuk interaksi sama dengan perlakuan dikurangi JK perlakuan dikurangi JKB dikurangi JKP. Nah, ini adalah interaksi. Kemudian total sama dengan sum SQ. Kalau total itu kita langsung mengambil data yang sebenar, data yang awal ya, yang ini, kemudian ditutup kurung, langsung kita kurangi dengan faktor koreksi,
Setelah itu kita mencari JK galat sama dengan total ya, JK total dikurangi JK blok dikurangi JK perlakuan. Ini JK galat. Untuk mencari KT ya, itu sama dengan JK dibagi DB. JK dibagi DB. Nah, ini karena rumusnya sama ya, kita copy ke bawah sama sampai JK galat, KT galat gitu ya. Maaf. Oke, setelah itu kita menghitung F hitung ya. F hitung dari blok sama dengan KT blok dibagi KT galat ya. Semua dibagi KT galat. Begitu juga dengan B. Untuk perlakuan, sumber keragaman perlakuan tidak perlu kita cari ya, tapi silahkan monggo dicari juga tidak masalah, karena sumber keragaman perlakuan itu sudah bisa dilihat dari sumber keragaman B, P, dan interaksi B dengan P. Jadi untuk F hitung dari B langsung kita bagi ya, JK KTB dibagi sama KT galat. Nah, ini semua sama ya. Ini saya pakai dolar untuk menggunakan perhitungan F hitung di KTB dibagi KT galat ya, karena nanti kita akan tarik ini ke bawah ya, ini. Nah, untuk nilai F tabelnya ini adalah F tabel 5%, saya gunakan semua ya. F tabel 5%, blok B, P, dan interaksi P. Waalaikumsalam. Kita mencari nilai kita mencari kesimpulan ya. Di sini signifikan ya, signifikan. Jadi karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka kesimpulannya signifikan. Signifikan di 5% ya. Artinya ada pengaruh, ada perbedaan di antara sumber keragaman B, P, dan B interaksi P. Nah, untuk kita selanjutnya kita mencari KK ya. KK ini adalah sumber keragaman dari data. Artinya koefisien keragamannya bisa dilihat dari KK. Ini rumusnya adalah akar K3 ya dibagi rataan umum dikali 100%. Nah, ini akar dari K3 ya dibagi rata-rata, ini rata-rata umum dikali 100%, maka nilai KK-nya adalah 5,5991% ya. Jadi cukup bagus nilai KK-nya. Oke, selanjutnya jika dilihat dari analis ANOVA ini, interaksinya ini berpengaruh ya. Maka menurut teori untuk sumber keragaman B dan P itu bisa diabaikan saja, karena interaksi bisa mewakili faktor utama dari B dan P. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.